Halo semuanya, saya Anissa Widya Kurniasari dari kelas AM 4B. Nah, di sini kita akan melanjutkan ACL chapter 6. Nah, di sini diketahui bahwa Metaphor Corporation memiliki 3 transaksi. Yang pertama acceptable, yang kedua unacceptable, dan yang terakhir yaitu kondisional. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengecek dahulu apakah tabel-tabel data mengalami keeroran atau tidak. Nah, yang pertama kita akan mengecek pada unacceptable codes-nya. Kita klik edit, lalu kita klik table layout, lalu kita harus make sure bahwasanya codes tab-nya ASCII. Sudah, lalu length-nya kita ganti 5. Nah, selanjutnya kita klik acceptable codes-nya. Lalu kita klik edit, table layout, lalu kita harus make sure bahwa codes-nya itu ASCII juga. Lalu length-nya itu 50. Nah, selanjutnya buat bidang terhitung di setiap tabel acceptable codes dan unacceptable codes. Nah, yang pertama kita akan membuat acceptable codes terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan kolom, kita klik edit, lalu table layout, lalu add a new expression. Nah, kita memasukkan nama codes sub-acceptable-nya, kemudian rumusnya adalah substream, all trim, dan bisa dilihat seperti ini. Lalu kita masukkan functionnya di nama codes-nya, lalu kita klik verify, kita klik OK, OK lagi. Jangan lupa kita centang, lalu kita silang. Nah, pada table codes kita klik kanan seperti pada gambar, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel code sub acceptable-nya. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada unacceptable codes-nya, yaitu kita memberi nama codes-nya yaitu sub unacceptable, kemudian rumusnya seperti ini, lalu kemudian kita verify, lalu klik OK, lalu kita centang, kemudian kita ke kolom codes, lalu kita klik kanan, lalu add columns, klik codes sub unacceptable, lalu kita klik OK. Nah, muncul kolom code sub unacceptable-nya. Selanjutnya kita akan menggabungkan tabel code sub unacceptable dan tabel code sub acceptable-nya. Lalu kita klik data, lalu kita join tabel, kita klik OK. Klik OK. Nah, di secondary table kita pilih acceptable codes. Nah, kita pilih dulu acceptable codes. Nah, lalu kemudian di primary case kita pilih codes unacceptable. Kemudian di secondary case kita pilih yang code sub acceptable. Lalu di primary field-nya kita pilih code sub unacceptable. Lalu kita klik centang present secondary table, kemudian kita memberi nama codes both in table. Lalu kita klik more, pastikan memilih match primary record dan tidak usah dicentang apapun itu yang di bawahnya. Setelah itu kita klik OK. Sudah, selanjutnya kita klik yes. Nah, karena di sini kosong, kita harus memverifikasi kembali. Kita klik analyze. Lalu kita count records, lalu kita klik OK. Nah, di sini kosong, bahwasanya tidak ada codes di tabel unacceptable codes dan acceptable codes, sehingga kita dapat menggunakannya untuk analisis. Kemudian kita akan mengidentifikasi unacceptable transaction di tabel TransApril. Kita klik TransApril, lalu kita klik. Nah, di sini sudah muncul, lalu kita klik edit. Nah, kita pilih table layout, lalu kita di sini memilih yang code sub April. Kita klik. Tipenya harus ASCII, lalu kita close. Nah, di sini kita pilih lagi edit, lalu table layout. Nah, di sini kita memasukkan namanya terlebih dahulu, lalu kita masukkan rumusnya seperti pada gambar. Lalu kita klik verify, lalu kita klik OK. Nah, OK lagi. Nah, di sini jangan lupa dicentang, lalu klik OK. Nah, OK lagi. Lalu selanjutnya kita close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan pada kolom card 6, kita klik kanan, lalu add kolom, klik codes, sub April, klik OK. Nah, di sini muncul kolomnya pada card 6. Nah, selanjutnya kita menentukan apakah ada transaksi di kolom April yang memiliki kode unacceptable code. Selanjutnya kita akan klik data, kemudian pilih relate table.
Nah, di sini diketahui trans Aprilnya pada code sub. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tabel unacceptable codes-nya. Kita klik add table. Nah, kita bisa memilih unacceptable codes-nya di sini. Kemudian kita klik add, lalu kita close. Nah, karena ini sudah jadi, ini bisa ditarik seperti ini. Nah, sudah. Ini akan menghubungkan unacceptable codes-nya bagian code sub, lalu kita klik finish. Selanjutnya pada code sub April, kita klik kanan. Sebelumnya kita akan menambahkan pada code sub April terlebih dahulu. Nah, kita klik kanan, lalu add columns. Nah, di sini kita bisa memilih unacceptable codes-nya pada sub April, kemudian kita isikan yang ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita bisa menggunakan filter pada unacceptable ini. Kita pilih salah satu kolom yang kosong, lalu kita klik kanan, kita pilih quick filter, lalu yang not equal. Nah, di sini muncul ada berapa tabel. Selanjutnya kita pilih count records dan klik OK. Nah, di sini bisa terdeteksi ada 7 dari 281 seperti pada tampilan. Lalu kita klik edit, extract data. Nah, kita pilih records, lalu yang to-nya kita isi seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita pilih yes. Nah, di sini keluar trans April unacceptable-nya. Seperti ini ya, guys. Kemudian kita akan melanjutkan mengidentifikasi untuk employees-nya. Kita dapat menemukan karyawan mana yang melakukan pembelian tersebut. Nah, yang pertama kita klik company debt. Nah, kita klik company debt, lalu ke edit, lalu kita ke table layout, lalu add a new expression. Di sini kita beri nama debt _1. Setelah itu rumusnya kita tulis seperti ini, lalu verify, lalu kita klik OK. Nah, kita close aja. Nah, di sini sudah muncul debt kode 1-nya. Lalu kita akan menambahkan tabel tersebut. Kita klik kanan, lalu add column. Nah, kita pilih debt kode 1. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita hapus kolom debt underscore code. Klik kanan. Lalu kita remove. Nah, sudah deh. Selanjutnya kita akan membuat bidang terhitung pada tabel employees yang menggunakan MNO pertama pada bidang nomor karyawan underscore MNO. Yang pertama kita buka employees, kita klik yes. Nah, di sini kita lalu pilih edit terlebih dahulu, lalu kita pilih table layout. Nah, di sini kita add a new expression, kita beri nama MNO underscore 1 dengan rumus seperti ini. Setelah itu kita verify, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita centang. Nah, setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan menambahkan kolomnya di sini. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang add column. Kita di sini pilih yang MNO, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolom MNO-nya. Lalu sekarang kita akan menghubungkan tabel employee ke tabel company underscore debt dengan menggunakan kolom MNO underscore 1 dan debt underscore code underscore 1. Kita pilih data, lalu kita relatable, kita klik yes. Lalu di sini kita akan menghubungkan MNO underscore 1 ke debt underscore kode underscore 1. Nah, seperti pada gambar, lalu kita klik finish. Selanjutnya pada kolom card name, kita pilih card name terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, lalu add column. Kita pilih from tabel company underscore debt. Nah, lalu kita pilih debt underscore name, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul kolomnya. Selanjutnya kita akan mengekstrak field ke tabel yang baru. Buka tabel employee, lalu kita klik data, ekstrak data, lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita pilih extra field. Kita pilih card name, first name, last name. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu. Kita urutkan menjadi first name, last name,
lalu card name. Lalu selanjutnya pada from table kita pilih yang company debt. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih debt underscore name, lalu kita klik OK. Nah, di sini to-nya kita isi employee underscore debt, kita klik OK lagi. Nah, habis itu kita klik yes. Nah, di sini sudah muncul kolom employee debt. Selanjutnya akan menghubungkan tabel employee underscore debt ke tabel trans underscore April unacceptable. Kita klik edit, lalu kita pilih table layout. Nah, di sini kita make sure dulu card name-nya 16. Nah, di situ lalu kita close. Lalu kita pilih tabel trans April acceptable-nya seperti pada gambar, lalu kita pilih edit, lalu kita table layout, lalu kita measure dulu card name-nya 19 pada length. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan table. Kita pilih add a new expression, lalu kita beri nama seperti pada gambar dan rumusnya, lalu kita verify, kita klik OK, kita centang, lalu kita close. Nah, di sini sudah muncul. Lalu di sini kita pilih data kembali, lalu kita pilih relatable, kemudian kita add table. Add table terlebih dahulu, kita klik. Lalu kita klik employee underscore debt, kita add. Lalu kita sambungkan card name-nya. Nah, seperti pada gambar, kita sambungkan terlebih dahulu, kita klik finish. Kemudian kita menaruhkan kolom-kolom yang sudah kita sambungkan, yaitu kita pada card name, kita klik kanan, lalu add kolom. Nah, di sini from tabelnya kita pilih yang employee. Setelah itu kita pilih yang first name, last name, sama debt name. Nah, di sini kita pilih OK. Lalu di sini sudah muncul kolomnya ya guys. Nah, selanjutnya ini kita membuat laporannya, yaitu kita bisa mengklik data. Nah, kita klik data, lalu kita pilih yang record. Nah, di sini kita menulis headernya seperti ini. Sebentar guys, ini ada remote. Nah, di sini kita headernya seperti ini. Lalu outputnya kita pilih screen, lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah report yang kita telah cari dan kita temukan dan kita kerjakan sebelumnya, seperti ini ya guys. Kemudian kita akan meng-save report pada file HTML. Kita klik data, lalu kita pilih report lagi. Nah, kita outputnya pilih file, lalu file tab-nya kita pilih seperti itu, dan namanya kita tulis seperti ini, yaitu unacceptable underscore transaction underscore April 2003. Lalu kita klik OK, OK lagi. Nah, kita bisa cek laporannya sudah jadi seperti ini guys. Setelah itu kita bisa mengecek apakah laporannya sudah tersimpan pada file. Nah, kita pilih local disk C, lalu ACL data. Nah, kita klik yang unacceptable transaction April 2003, kita klik. Nah, sudah tersimpan datanya seperti ini sesuai dengan kolom-kolom yang kita kerjakan sebelumnya. Selesai sudah ACL chapter 6 yang kita kerjakan. Terima kasih teman-teman.